Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang akan mempresentasikan hasil dari jurnal. Nama kelompok kami yaitu Agustina Nababan, Siti Fatimah Lubis, Okti Berliana, dan Deborah Hutajulu. Belakang dari jurnal kami yaitu 1. Remaja menghadapi tantangan globalisasi yang mempengaruhi pemahaman terhadap nilai kebangsaan. Dan kedua, pendidikan Pancasila dapat meningkatkan kesadaran bela negara secara partisipatif dan berbasis teknologi. Tujuan pembelajarannya 1. Meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan remaja. Yang kedua, menanamkan nilai kebangsaan melalui pendekatan partisipatif dan teknologi. Yang ketiga, mengubah pemahaman bela negara dari militeristik menjadi sosial kultural. Hasil dan pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, remaja lebih memahami bela negara sebagai tanggung jawab sosial. Pemahaman konsep bela negara oleh remaja merupakan salah satu masalah pendidikan Pancasila yang sulit. Berdasarkan hasil pengamatan dan bukti penelitian, sebagian besar remaja masih memandang bela negara hanya sebagai tanggung jawab yang hanya sebatas tugas militer atau pasukan keamanan negara. Padahal bela negara seperti kontribusi sosial, menjaga kerukunan warga negara, dan menghargai keberagaman dalam masyarakat. Teknologi seperti VR membantu pemahaman lebih mendalam. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang bela negara. Misalnya, penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi seperti virtual reality atau VR dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Melalui pemanfaatan teknologi dengan cara ini, remaja dapat mendorong untuk mempelajari lebih banyak tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai sosial dengan lebih jelas dan mendalam. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya peran setiap individu terhadap bela negara, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan rakyat. Yang ketiga, pendidikan berbasis nilai menumbuhkan partisipasi aktif. Meskipun remaja memiliki pemahaman tentang bela negara, tantangan terbesarnya adalah bagaimana hal itu akan diterjemahkan dari pengalaman menjadi perilaku aktif dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu mencakup lebih banyak partisipasi aktif, seperti melalui kegiatan sosial, pengajaran tentang nilai-nilai kebangsaan yang dituangkan dalam kegiatan yang terjadi sehari-hari, dan pemanfaatan media digital yang sesuai untuk tujuan ini. Hal ini akan memungkinkan remaja untuk menghubungkan nilai-nilai bela negara dengan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami dan memanfaatkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Selanjutnya ada peran pendidikan Pancasila. Peran pendidikan Pancasila terbagi menjadi 3. Ada internalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan. Yang kedua ada kolaborasi antara pendidikan dan juga teknologi informasi. Dan yang ketiga ada membentuk karakter dan tanggung jawab sosial remaja. Yang pertama, internalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan. Internalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan adalah proses memahami, menerima, dan juga menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme yang terkait dengan identitas nasional dan juga kebangsaan. Nilai-nilai ini mencakup kesadaran akan budaya, bahasa, dan juga tradisi bangsa, serta komitmen untuk memajukan dan juga mempertahankan identitas nasional dan juga kebangsaan. Nilai-nilai ini mencakup kesadaran akan budaya, bahasa, dan juga tradisi bangsa, serta komitmen untuk memajukan dan juga mempertahankan identitas nasional. Internalisasi nilai nasionalisme, internalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan ini juga dapat membentuk karakter dan juga identitas dan kesadaran masyarakat akan peduli dengan nilai-nilai nasionalisme dan juga kebangsaan. Selanjutnya yang kedua, ada kolaborasi antara pendidikan dan juga teknologi informasi. Jadi kolaborasi antara pendidikan dan juga teknologi informasi yaitu bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan dan juga sistem informasi. Sistem informasi ini, sistem informasi bagaimana? Sistem informasi ini yaitu yang teknologi informasi yang meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pembelajaran. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas kehidupan di sekolah akan kesadaran teknologi atau melek teknologi, dan juga mendukung proses pembelajaran, meningkatkan aksesibilitas pendidikan, dan juga memfasilitasi komunikasi antara pendidik dan juga peserta didik.
Kolaborasi ini juga dapat membantu meningkatkan efektivitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda untuk mencapai tantangan di era digital. Jadi untuk menghadapi tantangan di era digital ini, karena di zaman sekarang itu kan semuanya serba digital. Jadi kolaborasi antara pendidikan dan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan sekali untuk para peserta didik. Dan yang ketiga yaitu membentuk karakter dan juga tanggung jawab remaja. Yang ketiga, membentuk karakter dan tanggung jawab remaja. Membentuk karakter dan tanggung jawab sosial remaja adalah proses membantu remaja mengembangkan nilai-nilai, sikap dan perilaku yang positif dan bertanggung jawab. Karakter yang baik dan tanggung jawab sosial dapat membantu remaja menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik yaitu warga negara yang berkontribusi pada masyarakat, contohnya. Dan juga menjadi warga negara yang baik yang bisa mencapai kesuksesan dalam hidup. Pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial dapat dilakukan melalui pendidikan, pengalaman, dan juga interaksi sosial. Jadi, peran pendidikan Pancasila itu yang pertama internalisasi nilai nasionalisme dan kebangsaan, yang kedua ada kolaborasi antara pendidikan dan teknologi informasi, dan yang ketiga juga ada membentuk karakter dan tanggung jawab sosial remaja. Dari ketiga tersebut merupakan peran pendidikan Pancasila. Di sini ada pun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembelajaran. Dari faktor pendukung, adanya guru yang berkualitas, lingkungan keluarga yang baik, sosial yang mendukung. Maksud dari guru yang mendukung yaitu guru yang tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu untuk menambahkan nilai-nilai bela negara, karakter teladan, guna menginternalisasikan nilai-nilai kepada peserta didik. Lingkungan keluarga ini sangat berperan aktif karena di dalamnya ada komponen-komponen yang menunjang secara baik secara emosional maupun material, yaitu menjadi fondasi penting dalam pembelajaran di kelas dalam lingkungan keluarga. Sosial yang mendukung. Yang dimaksud sosial mendukung yaitu lingkungan yang positif seperti yang memberikan support terhadap masyarakat yang menghargai pendidikan, dapat meningkatkan motivasi dan perilaku belajar seseorang. Adapun penghambatnya, kurangnya minat, dominasi media sosial, kurangnya panutan. Maksudnya di sini adalah memiliki hambatan dalam motivasi dari dirinya sendiri untuk belajar. Itu sangat menghambat dalam proses pembelajaran apapun. Dominasi media sosial. Penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan maka akan dapat mengalihkan proses pembelajaran berlangsung, maupun di dalam rumah maupun di luar sekolah dan lain sebagainya. Kurangnya panutan, kurangnya contoh atau figur seorang untuk meningkatkan motivasi dalam belajar tersebut, mau dari lingkungan keluarga ataupun masyarakat sekitar. Yang dimana kesimpulannya yaitu penerapan pendidikan kewarganegaraan terbukti berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan remaja melalui penginternalisasian nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan dinamika di kehidupan remaja berpotensi mengubah sikap mereka terhadap pengertian bela negara dari awalnya yang bersifat simbolis menjadi totalitas perilaku nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini secara teoritis didasarkan pada penguatan argumen bahwa pendidikan nilai-nilai kewarganegaraan bukanlah sekedar transfer interaksi, melainkan pembentukan karakter bangsa, dan juga bisa memberikan kepada sekolah agar secara berkala untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai bela negara ke dalam kurikulum dan mengeksplorasi pola pembelajaran yang lebih berbasis teknologi dan inovatif agar dapat secara efektif untuk menunjukkan generasi muda yang lebih baik. Demikian hasil presentasi kami yang berjudul Penerapan Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Bela Negara di Kalangan Remaja. Jika ada perkataan yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf.